Nah, ini keluar hasilnya travel, teman-teman. Mau coba lagi? Penasaran? Boleh. Kita coba cek kategori lainnya. Misalkan food. Nih. Nah, ini sih. Nih, ambilin aja. Kita kopas. Ayo kopas sebelum. Oke, udah di copy. Terus kita masukin ke headline. Ini adalah short description-nya. Oke. Apa yang akan keluar di sini? Send. Food and drink. Oke, ini kayaknya udah oke ya model machine learning kita dan backend kita udah oke. Ya, assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang lagi di Ruang Developer. Jadi ini video part 3 dari project pembuatan website portal berita. Nah, ini karena video part 3, untuk kalian yang belum nonton video part-part sebelumnya, saya saranin untuk ditonton dulu biar lebih masuk, biar lebih nyambung konteksnya sama video ini gitu ya. Nah, di video ini rencananya di part ini kita mau coba mengimplementasikan model machine learning yang udah kita training di video-video sebelumnya ke aplikasi backend yang nanti mau kita buat pakai framework Flash dari Python gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke Flash, saya mau ngejelasin sedikit kalau di sini saya mau merubah struktur dari label dictionary kita. Yang sebelumnya dictionary ini key-nya adalah vektor one hot encoding dan value-nya itu ya label dalam teksnya gitu ya. Nah, ini mau saya ubah key-nya ini adalah indeks yang menyimpan value paling maksimalnya gitu. Jadi misalkan di sini uh, vektornya itu paling maksimal kan 1 ya. Nah, ini 1 ini ada di indeks ke-12 nih kalau saya hitung. Nah, jadi saya maunya key-nya ini 12. Karena indeks 12 itu menyimpan 1, yang 1 ini nilai paling maksimal di antara elemen-elemen lainnya. Nah, ini jadi saya mau ubah jadi np argmax gitu ya untuk dapat maksimum dari vektornya. Key-nya saya ubah gitu ya. Nah, selanjutnya kita coba cek label dictionary-nya. Nah, jadilah begini. Tujuannya apa? Tujuannya misal dia tadi kita coba nih pas kita tes kemarin kan hasil prediksinya kan kayak gini nih. Nah, hasilnya itu kan adalah yang indeksnya menyimpan value paling besar. Dalam hal ini 11 gitu. Nah, 11 ini ya udah tinggal dimasukin aja sebagai key di dictionary kita. 11 itu adalah sports gitu ya. Makanya kita tinggal output sports gitu rencananya. Nah, jadi sekarang kita masuk ke project Flash kita. Ini kalian perlu siapin beberapa beberapa setup dulu lah. Kayak misal di sini udah saya taruh nih model untuk nge-save model machine learningnya. Jadi kita pakai model titik save. Nah, ini nama file model machine learningnya. Di sini saya pakai model titik h5. Sama, nah ini kalau kalian running model titik h5 ini bakal muncul di sini. Kalian tinggal download ya. Nah, selanjutnya sama si tokenizer. Ini pastikan kalau misalkan kalian ikutin video sebelumnya nih kan saya pickle dump ya di sini ya. Saya export si pickle-nya jadi tokenizer.pickle. Nah, ini tokenizer.pickle kalian download juga. Terus dimasukin ke PyCharm ke project kalian model H5 sama tokenizer.pickle-nya. Nah, selanjutnya kalian perlu install beberapa package. Nah, ini caranya tinggal klik file. Klik ini yang garis 3 terus pilih settings. Terus sebentar minum dulu. Terus kalian perlu cari beberapa package. Nah, ini cara downloadnya pakai ini. Nah, tinggal cari yang pertama Flash. Nih, udah ketemu Flash, tinggal klik install package yang ada di bagian bawah kiri. Terus TensorFlow. Ya kan? Terus NLTK. Terus regex. Ini untuk preprocessing ya.
terus NumPy. Sisanya kalian cari aja, maksudnya menyesuaikan sama yang mau kita import aja gitu ya. Nah ini mungkin biar mudah, saya mau coba import Kopas aja, importnya dari sini. Copy, terus masukin ke sini, paste. Nah ini saya pilah dulu nih, kayak zip file nih nggak perlu lagi karena kita nggak bakal ngekstrak dataset zip random, nggak perlu. Ini perlu ini tokenizer, page sequence perlu, label binarizer nggak perlu karena kita nggak perlu one hot encoding lagi. Stopwatch ini perlu nih buat preprocessing. Selanjutnya yang paling penting ini ada from Flash import Flash. Nah ini untuk aplikasi Flashnya ya. Nah ini kalian selain install package dengan cara yang tadi, yang masuk settings dulu, terus klik icon tambah tadi ya kan, yang ini. Kalian sebenarnya kalau misalkan belum install sebelumnya ini bakal merah nih. Misal kalian belum download package-nya TensorFlow, ini bakal merah, bakal ada garis merah. Nah ini kalian tinggal klik, terus kalian biasanya bakal ada icon lampu nih. Nah kalau belum download biasanya lampunya warna merah. Nah ini kalian klik aja di sini drop downnya, terus biasanya ada pilihan untuk install package TensorFlow gitu misalkan. Nah kalian klik aja gitu ya, nggak perlu ke settings tadi. Nah lalu di sini kita bikin app-nya, app sama dengan Flash, terus ininya name. Nah terus di sininya if name sama dengan main, maka app titik run. Nah terus di sini bikin endpointnya app titik route. Route-nya apa? Path-nya itu saya bikin slash dulu. Terus methods-nya adalah saya mau bikinnya post. Terus di sini def, nama fungsinya classify news category. Itu. Nah, ini saya mau rencananya nanti data yang mau saya terima itu bentuknya gini. Ada headline sama ada short. Bentar. Headline sama ada nanti short description. Gini teman-teman ya. Ada dua field ya, mau saya simpan. Headline dan short description. Nah, jadi di sini kita tangkap request body-nya nanti ke variable data atau request body aja. Request body ini kita ambil dari request. Nah ini kan merah nih dia kayak gini. Nah biasanya ada lampu gini. Tinggal di import install package gitu. Kalau misalkan kalian belum download package-nya. Cuman si request ini bukan package. Ini ada di Flash teman-teman. Jadi ini ada di import Flash, request gitu ya. Jadi nggak perlu install lagi nih. Tinggal nambahin. Nah request titik JSON. Karena kita nanti bakal ngirim datanya dalam bentuk JSON. Terus kita mengambil headline sama dengan request body, fieldnya kita tadi headline, sama short description, terus sama dengan request body, fieldnya adalah short description. Nah terus headline sama short description ini kita gabung jadi teks. Jadi headline ditambah spasi terus short description lah. Teks ini nanti yang bakal kita predik teman-teman. Nanti teks ini bakal kita ini komennya pakai pagar pre-processing. Terus kita pre-processing, kita tokenizing. Terus itu kita predik dan kirim hasilnya. Oke, untuk pre-processing ini kita tinggal kopas aja dari function-function pre-processing di collab kita. Ctrl A, copy, Ctrl C,
terus kita taruh di atas ini. Oke. Nah, jangan lupa kita perlu download ini. Perlu download ini nih. Stopwords, English untuk language-nya, sama WordNet. Sebentar. Di sini minum dulu. Oke. Ini kita copy juga, terus kita. Nah, ini rencananya saya mau download dia pas aplikasi backendnya di running pertama kali gitu. Jadi jangan taruh di endpoint ini. Nanti setiap kita ngepost, setiap kita panggil endpoint ini bakal di download gitu. Jadi kita taruh sini aja, biar dia di download ketika aplikasi ini pertama kali jalan. Oke, berarti ini nanti pre-process text sama dengan pre-processing text. Nah, ini kita panggil function induknya nih, pre-processing. Jadilah kita sudah pre-processing. Selanjutnya kita tokenizing. Caranya gimana? Tinggal kita kopas aja lah dari sini. Kita kopas aja dari collab kita. Nih, saya kumpulin aja. Kumpulin jadi satu. Ctrl A, copy, paste di sini. Gitu. Ini saya hide aja. Nah, ini tokenizernya kita belum punya ya. Jadi saya mau tinggal kopas juga nih. Si tokenizernya juga tinggal kita kopas. Cara ngeloadnya ini, kita ambil yang pakai pickle.load untuk ngeload filenya. Copy, sini kita paste gitu. Nama filenya udah sama ya, tokenizer.pickle, sesuai sama yang kita ada di project gitu ya, tokenizer.pickle. Nah, ini pickle nih belum ada, perlu kita import berarti. Ini kan bakal merah dia, bisa import pickle. Nah, tuh gitu. Nah, terus udah kita import pickle, nih variabelnya tokenizer aja, nggak usah pakai my. Tokenizer, udah typo mulu. Nah, ini sequences sama dengan tokenizer text to sequence. Apa yang kita jadiin sequence itu hasil pre-processing ya, pre-process text. Habis jadi sequence, kita ubah dia jadi padded sequence untuk di padding. Nah, ini apa yang kita padding, yaitu yang sequence-nya. Tinggal paste di sini sequence. Nah, selanjutnya begitu kita udah jadi padded sequence, saatnya kita predict. Nah, sebelum kita predict, jangan lupa kita load dulu si modelnya. Caranya gimana? Caranya adalah model sama dengan tf keras models kalau nggak salah, models load model. Nah, ini nama filenya adalah model.h5 ya kan, kita simpan dalam bentuk namanya model.h5. Samain ya sama nama file teman-teman. Nah, setelah itu tinggal kita result sama dengan model.predict model.predict apa yang kita predict, yaitu tinggal pad sequence-nya itu. Nah, ini saya mau juga bikin def get result. Ini hasil vektor dari hasil prediksinya, prediction vector misalkan. Ini kita ambil aja label dictionary-nya, kita kopas juga. Gampang, tinggal kita kopas-kopas karena semua udah kita obrak-abrik di Google Colab ya kan. Ini tinggal kita kopas nih dictionary-nya yang tadi nih. Aduh, ribet nih. Copy. Nama variabelnya label dict juga ya. Paste. Oke.
Saya rapin sedikit. Geser tab. Oke, nggak rapi juga ternyata. Oke, ini nanti label vektornya nih, prediction vector. Ini kan kita kirim nih hasil resultnya ke apa namanya, get result ya, get result ya kan. Nah nanti kan biasanya result nih hasilnya kayak ini nih, dia array dalam array. Jadi nah ini array dalamnya baru nih result nih. Misal tadi 0, bla 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 0, bla 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 gitu ya. Nah kita mengirim resultnya aja ya kan dari sini, atau langsung aja dari result kita buka nih, kita ambil array dalamnya aja. Jadi kita ambil si resultnya itu ini aja, kita kirim ke get result index 0 untuk ngambil ininya nih, array dalamnya ya kan. Nah selanjutnya setelah kita dapat ini nih prediction prediction vektornya, kita tinggal ini kan misal prediction vektornya gini nih, vektornya itu gini ntar nih hasilnya nih yang dipasing kan. Nah tinggal kita ambil label dict, terus key-nya itu adalah hasil index argmax-nya dari prediction vector gitu ya, untuk ngambil. Nah gitu. Jadi misal nih vektornya ini kan paling gede ada di indeks 1 ya kan. Ini paling gede nih, indeks 1. Nah tinggal cari ntar 1 ini apa, bisnis, ya udah return bisnis gitu. Jadi ini kita tinggal return gitu. Terus di sini tinggal kita return juga nih get resultnya ke yang manggil. Ini harusnya udah jalan. Coba kita running. Sambil saya mau cari artikel dari New York Times. Misalkan saya mau ambil kategori apa ya? Apa ya? Kategori ngelek. Kategori travel misalkan. Nah ini saya mau ambil sini ntar. Oke, ini udah running. Saya kopas aja nih si ininya, URL server kita, URL aplikasi kita. Tinggal kopas. Nah, coba kita abadi. Terus ini tadi kan udah kita bikin strukturnya nih. Kita mau pakai ini nih. Kopas aja. Row, terus pilih JSON, terus ini paste. Nih hilang ini kurung-kurungnya nih. Apa? Hashtag ini. Nah, gitu. Misalkan kita mau ambil yang tadi, cozy retreats for winter getaway. Nah, ini kita kopas. Nah, ini kopas. Jadi cozy sampai getaway ini headline, not everyone sampai settings ini short description. Nah, ini headline, kita ambil ini cozy sampai winter getaway. Nah, ini adalah short description ya, teman-teman. Not everyone bla bla bla. Paste. Oke, coba ini kita send. Method not allowed. Kenapa? Karena kita pakai post. Ini ada di sini ya. Kalau kalian bingung kenapa post, nah ini kita set methods post. Oke. Methods post. Gitu. Nah, ini coba kita running. Nah, ini keluar hasilnya travel, teman-teman. Mau coba lagi? Penasaran? Boleh. Kita coba cek kategori lainnya. Misalkan apa ya? Food. Nih.
eh apa ya yang udah ini. Nah ini nih. eh nah ini cuy, nih ambilin aja, kita kopas. Ayo kopas sebelum. Oke, udah di copy. Terus kita masukin ke headline. Ini adalah short descriptionnya. Oke, apa yang akan keluar di sini? Send. Food and drink. Oke, ini kayaknya udah oke ya model machine learning kita dan backend kita udah oke. Tinggal jadinya kayaknya di sini di pengembangan backend ini saya bakal bikin 2 video. Video pertama yang sekarang ini kita bikin endpoint untuk request body-nya headline sama short description, terus dia langsung return ini food and drink. Nah di video selanjutnya saya rencananya mau dia nggak nge-return food and drink, tapi dia langsung nge-save. Jadi endpoint ini adalah endpoint yang bakal di-hit pas setelah user itu dari front end dia ngisi form kan ya. Ngisi form kayak headline, short description, terus artikelnya, URL-nya gitu misalkan. Ntar klik submit. Nah, dia bakal nge-hit endpoint ini. Setelah dia nge-hit, dia bakal ngepredik, abis ngepredik langsung hasilnya ini langsung di save ke database gitu rencana saya teman-teman. Nah ini bakal dilakuin di video selanjutnya. Nah kayaknya untuk video ini sekian aja. Oh iya, ini saya sebenarnya ada sedikit adjustment di model machine learningnya, di arsitekturnya. Jadi saya langsung embedding dimensionnya ini saya ubah, yang tadinya 100 jadi 150 output dimnya. Terus dense layernya juga ada saya adjust sedikit, sama dropoutnya saya hilangin, sama learning rate. Nah ini saya jadinya nggak pakai learning rate teman-teman, langsung optimizer sama dengan Adam. Itu aja sih. Jadi kalau misalkan kalian ada yang mau ditanyakan, jangan sungkan, langsung tanyakan aja di kolom komentar, insya Allah saya jawab. Jadi kayaknya itu aja dulu untuk video kali ini, kurang lebihnya